Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Rekan-rekan dimanapun Anda berada pada sore hari ini, izinkan kembali saya menyampaikan catatan kritis saya dalam vlog saya sore hari ini. Yang tentunya saya berharap rekan-rekan dapat menyimak dengan baik, ada keinginan untuk menyimak dengan baik vlog yang saya buat pada sore hari ini, termasuk vlog-vlog saya sebelumnya, karena pada dasarnya memang agak berat untuk menonton dan menyimaknya, karena mungkin tidak ada nuansa prank, tidak ada nuansa huri-huri dan lain sebagainya, karena ini sebenarnya murni hal-hal yang bersifat konseptual untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tanah air ini, juga untuk dalam rangka kita mewujudkan apa yang namanya harmoni kebersamaan, harmoni dunia dan lain sebagainya. Pada sore hari ini saya tertarik menyikapi apa yang menjadi trending topik di sosial media beberapa hari ini, yaitu berkaitan dengan OTT, operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur bersama Ketua DPRD Kutai Timur, serta ada juga beberapa orang oknum kepala dinas yang bertugas di Kabupaten Kutai Timur. Jadi hal itu menjadi trending topik beberapa hari di sosial media, salah satunya di Twitter berkaitan dengan OTT tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, judul vlog saya sore hari ini adalah fenomena kasus KKN kepala daerah dan fenomena kasus KKN oknum kepala daerah, baik yang sedang menjabat maupun yang sudah mantan. Nah, fenomena ini sangat menarik untuk kita cermati, sehingga 3 hari belakangan ini kasus OTT Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD-nya menjadi trending topik. Nah, ternyata fenomena kasus KKN oknum kepala daerah sudah masuk dalam catatan kritis saya. Jadi malah dia menempati urutan nomor 26 catatan kritis saya yang belum saya ulas. Nah, karena ada kasus OTT Bupati Kutai Timur ini, saya mencoba untuk membahasnya. Jadi berkaitan dengan fenomena ini, sebenarnya beberapa waktu lalu pernah dirilis baik oleh ICW maupun oleh Kemendagri, berkaitan dengan berapa orang sih oknum kepala daerah yang terciduk tersangkut kasus KKN. Jadi rilis terakhir per 2019 kalau tidak salah ada di kisaran 119 sampai 124 oknum kepala daerah yang tersangkut kasus KKN, baik yang OTT maupun yang tidak OTT, tetapi tersangkut kasus KKN. Jadi dari 514 gubernur, kepala daerah dan bupati wali kota kepala daerah itu sekitar 119 sampai 124. Ya, demikian banyaknya yang terjaring OTT, ini tentunya menjadi pertanyaan besar kita, terutama berkaitan dengan fenomena KKN itu sendiri. Padahal di awal reformasi, semangat reformasi, salah satu tuntutan reformasi hingga masyarakat menuntut Soeharto mundur, salah satu tuntutannya adalah pemberantasan KKN itu. Pertanyaannya, kenapa KKN itu sampai dengan hari ini bukannya bisa dihilangkan, tetapi marak sampai ke tingkat lokal, bahkan mohon maaf sampai ke tingkat level di pemerintahan desa. Nah, ini artinya kita harus menyadari, kita harus maklumi, kita harus betul-betul kembali berpikir ulang semuanya, seluruh komponen anak bangsa ini. Kenapa justru KKN ini di era reformasi justru bertambah tidak terkendali dan sulit kita kurangi, sulit kita hentikan. Bahkan sudah merambah hingga ke level yang lebih kecil, ke tingkat pemerintahan lokal, kabupaten kota, bahkan hingga ke tingkat desa. Nah, berkaitan dengan fenomena itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut yang ternyata sudah saya catat di dalam catatan kritis saya. Ada hal yang berkaitan dengan aspek uang.
atau anggaran. Fenomenanya memang ternyata uang itu hingga hari ini menjadi akhir pencarian manusia secara filosofis, secara sosiologis. Ternyata uang itu menjadi akhir pencarian bagi semua umat manusia di bumi ini. Nah, bahkan bisa dikatakan uang menjadi sebuah pusat zaman. Uang juga dijadikan alat agresor oleh para kapitalis. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam sumsum kehidupan kita, hampir di seluruh pelosok semesta ini. Uang menjadi akhir pencarian. Nah, ini tentunya berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita, filosofis hidup kita. Nah, ini PR besar untuk kita semua. Tidak hanya di tanah air, tetapi untuk peradaban manusia secara global. Karena pencarian manusia ternyata ujungnya uang. Kemudian ketika kita mencermati fenomena OTT tadi, fenomena KKN yang melibatkan oknum kepala daerah, sepertinya kalau kita melakukan joke, kenapa itu tidak selesai-selesai? Kenapa hal itu tidak pernah berakhir? Pertanyaannya, mungkin melakukan KKN itu asik? Mungkin. Nah, ini yang perlu kita cermati, ada dalam catatan saya. Kemudian yang berkaitan dengan KKN juga dalam catatan kritis saya, Gayus ternyata manusia super. Salah satu manusia super di negeri ini yang dalam konteks kasus KKN, Gayus. Kemudian ada Nazarudin juga. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga Ayin yang terlibat menyuap oknum penegak hukum, alat penegak hukum, aparat penegak hukum. Bahkan Ayin ketika menjadi terpidana, dia dapat kamar tahanan mewah. Nah, ini fenomena yang berkaitan dengan kasus-kasus KKN tadi. Kemudian kita apresiasi KPK sudah melakukan OTT, tetapi memang PR berat untuk KPK karena lembaga yang berpusat di Jakarta itu harus mengawasi tidak kurang dari 514 pemerintah daerah, belum lagi lembaga-lembaga negara. Nah, jadi memang rasanya sangat berat tugas KPK, sehingga beberapa waktu yang lalu dalam perjalanannya pasang surut KPK, masyarakat pernah memberikan dukungan moral yang begitu besar kepada KPK, sehingga muncul semangat memberikan 1 juta koin untuk gedung KPK. Nah, itu sih yang berkaitan dengan fenomena KKN oknum kepala daerah. Kemudian juga ada organisasi umumnya tidak sehat. Nah, berkaitan dengan organisasi, ketika kita bicara tentang pemerintah daerah, itu institusi publik. Ya, memang pada dasarnya secara teoritis memang institusi publik itu sulit sekali menjadi sehat. Karena ownernya sebenarnya adalah rakyat, tetapi owner tidak punya peran untuk mengendalikan institusi publik itu. Meskipun secara normatif mungkin sudah diatur, tetapi akses untuk masuk memberikan pengawasan sangat sulit sekali. Nah, ini dari kajian teoritis memang agak berat. Sehingga apa yang namanya institusi publik memang sangat berbeda dengan organisasi privat atau swasta. Nah, ini yang perlu kita cermati. Seiring dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena KKN di negeri ini, tadi sudah kita singgung Gayus, Ayin, Nazarudin, kemudian Akil Mokhtar, Atut dan generasinya, dan pasukannya, dan orang-orang yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Akil Mokhtar, Atut dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada peran sistem di sana, sehingga kita sangat sulit melakukan penegakan hukum sampai dengan hari ini. Kemudian aspek yang berkaitan dengan fenomena KKN kepala daerah tersebut tentunya multi-level rente birokrasi. Nah, ini kita cermati, memang ongkos menjadi pejabat dalam hal ini, ongkos ikut bertarung dalam pemilu kada, ditengarai diduga memang ongkosnya sangat berat sekali. Sehingga di sana ada semacam hukum ekonomi yang berlaku, hukum supply and demand, hukum cost and benefit. Nah, ini yang terjadi, sehingga ke depan tentunya kita semua perlu duduk bersama lagi, kita semua perlu berpikir ulang lagi, ada apa dengan sistem politik kita, sehingga rekan-rekan kita yang menjadi kepala daerah sangat sulit. Kemudian mereka hingga terjebak ke kubangan yang namanya KKN tersebut. Yang tidak kuat akan terjebak di dalam kubangan yang namanya KKN tadi. Nah, itu bagian daripada multi-level rente birokrasi. Nah, akhirnya ketika ongkos pemilu kada itu, ongkos perhelatan itu sangat mahal, di sana ditengarai juga mendorong, mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang namanya
berdagang pengaruh dan kekuasaan. Nah, ini yang membuat kepala daerah atau Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD itu terciduk oleh KPK. Jadi mereka diduga melakukan bargaining tentang proyek. Berarti di sana ada aspek yang namanya berdagang pengaruh dan kekuasaan. Itulah fenomena virus korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri kita, yang ini tentunya menjadi PR besar kita. Tentunya harapan saya pribadi ketika kita yang hidup saat ini, yang berada di dalam euforia sistem saat ini bisa memperbaiki sistem, tentunya ini akan memberikan warisan yang lebih baik kepada generasi yang nantinya akan menerima tongkat estafet. Nah, kemudian saya stressing lagi, saya runcingkan lagi, saya tajamkan lagi berkaitan dengan fenomena KKN tadi yang menjadi topik utamanya, fenomena KKN oknum kepala daerah. Jadi fenomena ini sebenarnya harus dicarikan jalan keluar. Karena dari 514 kepala daerah yang ada di negeri ini, ternyata tidak kurang dari 119 sampai 124 orang terjebak di kubangan yang namanya KKN. Nah, kalau kita mau lebih jeli lagi, mau lebih teliti lagi, ini sebenarnya memang fenomena ini kesalahan mereka, person. Tetapi sebenarnya intervensi, pengaruh atau aspek sistem juga mempengaruhi mereka melakukan itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, salah satunya adalah kita membuat sistem yang telah menjebak. Jadi patut diduga sistem yang kita buat itu, menjebak siapapun yang akan menjadi kepala daerah untuk dipaksa melakukan permainan seperti itu. Nah, artinya apa? Tidak ada kata lain, kita harus mengkaji sistem itu lagi. Kita harus memperbaiki sistem itu lagi. Mungkin tawaran yang bisa saya sampaikan sebagaimana vlog saya terdahulu, sebagaimana vlog saya sebelumnya, mungkin sambil kita mencari sistem yang lebih baik dalam perjalanan ini, semestinya elit di Jakarta, semestinya elit di pusat mencoba untuk menggunakan model tata kelola pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh DKI Jakarta. Jadi bagaimana DKI Jakarta? Jadi DKI Jakarta itu otonominya di tingkat provinsi. Nah, artinya pemerintah pusat, artinya elit-elit yang ada di Jakarta, sembari kita mencari sistem yang lebih baik, mungkin alangkah baiknya kita mengadopsi dulu, kita meniru dulu apa yang dilakukan oleh Jakarta. Sistem apa yang diterapkan di Jakarta, atau kebalikan dari Jakarta. Kalau kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Jakarta, berarti otonomi itu di tingkat provinsi. Artinya tidak ada DPRD di kabupaten kota. Jadi kepala daerah, wali kota, Bupati Kepulauan Seribu yang ada di DKI Jakarta itu ditunjuk oleh gubernur. Nah, apakah kita menggunakan pola Jakarta atau model Jakarta atau kebalikan Jakarta? Jadi kalau kebalikan Jakarta berarti otonominya di tingkat kabupaten kota. Berarti gubernur tidak dipilih langsung. Gubernur ditunjuk oleh presiden yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, mungkin seperti itu konsepnya. Karena kalau kita tidak mengambil langkah demikian, kita kasihan, kita prihatin terhadap kepala daerah yang lain, karena mereka patut diduga proses mereka sampai berada di kursi tersebut tidak terlepas dari jebakan-jebakan sistem yang memaksa mereka untuk harus bermain kurang baik tersebut. Dugaan saya seperti itu. Nah, itulah mungkin kata kunci atau cara yang bisa kita tempuh sehingga bisa menghindari, bisa mengurangi kasus-kasus yang menimpa para kepala daerah yang ada di tanah air ini, sehingga nantinya ke depan kepala daerah betul-betul fokus melaksanakan pembangunan, menggunakan APBD untuk kesejahteraan masyarakat, bukannya mereka berpikir hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kasus OTT yang menimpa Bupati Kutai Timur dan istrinya. Kemudian sebelum saya sudahi, ada hal yang menarik dari kasus tersebut, Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD-nya. Nah, kemudian hal kedua, selain fenomena KKN kepala daerah, hal kedua yang perlu kita cermati bersama, munculnya dinasti politik yang dari nalar logika politik sehat
itu sangat mencederai hati nurani kita. Bagaimana mungkin suaminya menjadi kepala daerah, istrinya menjadi ketua DPRD. Bahkan ada di beberapa daerah orang tuanya kepala daerah 2 periode, kemudian pada periode berikutnya anaknya yang diproyeksikan dan menang menjadi kepala daerah. Nah, ini hal-hal seperti ini seharusnya sistem kita bisa memproteksi, dengan tujuan tidak terjadi dinasti politik di tingkat lokal. Nah, mungkin itu 2 hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog saya sore hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.